Saya di sini dan rekan-rekan saya akan melakukan praktikum, yaitu dari sifat koligatif larutan, yakni tekanan osmotik. Perkenalkan, nama saya Saiful Yopiana. Nama saya Muhammad Nasir Bahri. Saya Tasmin Mar. Saya di sini akan membantu melakukan praktikum, yaitu tekanan osmotik, dan berikut cara-caranya. Alat dan bahannya itu berupa cutter, lilin, korek api, penggaris, spidol, telur ayam, aqua gelas beserta dengan sedotannya. Tekanan osmotik itu apa sih? Tekanan osmotik adalah tekanan minimum yang diperlukan untuk menghentikan perpindahan pelarut atau air melalui membran semi-permeabel dari larutan encer hipotonis ke larutan pekat hipertonis. Simpelnya, itu tekanan yang menahan osmosis supaya air gak terus mengalir ke larutan yang lebih pekat. Perbedaan osmotik dan osmosis. Osmotik, tekanan osmotik besarnya tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan atau menahan proses osmosis itu. Jadi ini bukan proses, tapi ukuran tekanannya. Sedangkan osmosis yaitu proses perpindahan air atau pelarut dari larutan encer hipotonis ke larutan pekat hipertonis melalui membran semi-permeabel sampai seimbang. Tujuan 1. Mengamati terjadinya osmosis pada telur melalui perpindahan air dari larutan hipotonis ke hipertonis. 2. Mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi terhadap tekanan osmotik. 3. Memahami hubungan antara proses osmosis dan konsep sifat koligatif larutan. Potonglah bagian bawah aqua supaya molekul udara bisa masuk melalui membran semi-permeabel. Jika seluruh telur tenggelam terlalu dalam, pengamatan cairan yang naik bisa terganggu ataupun susah dilihat di sedotan. Kemudian ambil sebutir telur lalu buatlah lubang kecil. Pukul pelan-pelan di bagian tumpulnya, jangan sampai selaput telurnya pecah. Setelah itu, ukurlah sedotannya dengan penggaris. Lalu, tandailah dengan spidol maupun pulpen. Hati-hati jangan sampai terhapus. Setelah diukur sedotannya, lalu masukkan ke dalam lubang kecil telur. Nyalakan lilin dengan korek api, lalu arahkan lilin ke bagian telur tempat dimasukkannya sedotan. Mengapa telur bisa naik? Karena air dari luar yang konsentrasinya lebih rendah atau hipotonis masuk ke dalam telur yang berkonsentrasinya lebih tinggi atau hipertonis melalui membran semi-permeabel. Masuknya air membuat volume cairan dalam telur bertambah. Karena ruang di dalam telur terbatas, cairan terdorong keluar melalui lubang kecil atau sedotan sehingga naik ke atas. Kesimpulan, osmosis adalah perpindahan air melalui membran semi-permeabel dari larutan berkonsentrasi rendah hipotonis ke larutan berkonsentrasi tinggi hipertonis hingga tercapai kesetimbangan. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran tersebut dan bergantung pada konsentrasi zat terlarut.
Dalam percobaan telur ayam, air berpindah melewati selaput telur menuju cairan telur, menyebabkan cairan naik. Proses ini terjadi karena perbedaan konsentrasi atau gradien osmotik dan bersifat transfer pasif tanpa membutuhkan energi. Perbedaan viskositas juga mendorong perpindahan cairan sampai tercapai larutan isotonis.